Setelah sekolah online, kamu rebahan, kamu main game sepuasmu 24 jam, habis itu nganggur gak jelas, dan kamu berkata, semua akan indah pada waktunya. Bangun woi! Teman-teman, bagi Anda yang merasa hari ini sudah selesai kelas online, sekolah online, habis itu Anda bingung mau ngapain, ya kan? Bahkan Anda mungkin main game sepuasnya, dan Anda selalu berkata, akan indah pada waktunya. Pasti ada waktunya untuk bekerja, pasti ada waktunya untuk bisa membangun usaha, pasti nanti kedepannya saya dan bla 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 dan lain-lain. Dan itu menjadi pembenaran kita hari ini ketika Anda main game sepuasnya. Dan ada yang berkata kepada saya, Pak, bro, sekarang main game itu bisa menghasilkan duit, itu bisa jadi sukses, bisa jadi orang sukses. Hey, saya ingin berkata kepada teman-teman semua, yang berhasil berapa persen? Yang bisa sukses itu berapa persen? Kita cuma lihat orang-orang yang bisa berhasil, bahkan bikin YouTube, itu lihat tuh Just No Limit, itu bisa lihat tuh si siapa ya yang gamer cewek itu, ya kan? Anda lihat itu teman adiknya Just No Limit juga, Jessica Jane, bisa sukses main game, bisa berhasil. Anda lihat Dylan Pros, pemain game, pemain online, bisa sukses game online-nya, bisa bikin YouTube judulnya rame. Berapa orang yang bisa seperti itu? Berapa persen orang yang bisa seperti itu? Kalau Anda bisa jawab lebih dari 50%, silakan bermain game. Silahkan main game sepuasnya, jadi profesional di bidang game. Anda bisa main misalnya Mobile Legends, paling jago, paling hebat, ya kan? Jadi profesional di bidang itu, silahkan. Tapi pertanyaan saya, mereka bukan cuma bermain game, mereka tahu bagaimana cara menghasilkan duit, bagaimana menghasilkan uang. Bukan cuma sekedar bermain untuk kesenangan, tapi mereka bermain karena profesionalitas. Berbeda tentang kita bermain dan profesional itu sangat berbeda. Jangan disamakan. Kalau kita hari ini main untuk have fun, Anda senang-senang, tapi Anda bermain setiap hari dan 24 jam, bukan karena Anda profesional di bidang itu nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda memang betul-betul ingin jadi profesional di bidang game online, Anda ikut kompetisi, ya kan, Anda betul-betul mempelajari bagaimana caranya, Anda betul-betul belajar bagaimana menggunakan mungkin senjata-senjatanya, weaponnya, atau mungkin cara bagaimana bisa bermain game itu dengan lebih bagus, bermain game itu lebih hebat, ya kan, Anda lebih profesional, silahkan Anda menjadi profesional di bidang game. Pertanyaan saya cuma satu, berapa persen yang bisa berhasil, ya kan? Bukti nyata, survei membuktikan bahwa orang yang berhasil di bidang keuangan atau mungkin secara ekonomi, ya, orang itu bisa sukses secara finansial 74% karena mereka menjadi pengusaha. Jadi jumlahnya dan kesempatannya itu jauh lebih besar. Saya nggak bilang kalau menjadi gamers itu nggak bisa sukses, menjadi gamers itu nggak bisa jadi miliarder. Bukan, no. Totally wrong. Karena apa? Karena ada orang-orang yang bisa berhasil di bidang itu. Cuma pertanyaan saya, berapa persen? Dan apakah Anda termasuk salah satunya di bidang itu? Apakah Anda termasuk dari sekian juta orang yang bermain game, Anda menjadi berapa persen dari orang-orang tersebut? Kalau Anda bisa jawab dan Anda bisa menjadi orang yang terpilih tadi, ya, Anda bisa menjadi orang yang berbeda dengan yang lain, Anda bisa mungkin lebih profesional di bidang itu, silahkan bermain game sepuas Anda. Tapi kalau teman-teman hari ini merasa, saya ini main game cuma buat senang-senang, ya kan, saya main game ini buat bisa happy, ya, itu pilihan lagi kembali ke teman-teman semua. Itu keputusan Anda, urusan teman-teman. Oke. Saya bukan berarti menolak atau mungkin tidak membolehkan teman-teman semua di sini bermain game, bukan. Saya juga seorang gamers, ya kan? Saya juga seorang, awalnya saya waktu SMA, waktu kuliah saya juga masih bermain game. Mungkin dari pagi sampai sore, ya kan. Bahkan saya pernah juga dari pagi main game sampai paginya lagi. Ya, tapi saya merasa ketika saya flashback ke belakang, saya melihat ke belakang, saya lihat ini semua waktu yang terbuang sia-sia. Coba bayangkan kalau waktu mungkin 10 tahun yang lalu, saya udah mulai membuat suatu usaha.
Mungkin teman-teman belum pernah kepikiran gitu ya, karena yang penting nanti dulu aja gitu ya. Saya punya teman ya, beberapa murid saya juga sekarang usia 14 tahun, 15 tahun, mereka berpikir bagaimana membangun usaha mereka, bagaimana bisa menjual sesuatu, bagaimana mereka bisa menggunakan digital marketing, bagaimana bisa mereka membahagiakan orang tuanya. Nah, ini yang dinamakan kedewasaan gitu ya. Kedewasaan ini bukan masalah umur, tapi masalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab teman-teman, tanggung jawab kita semua. Apakah Anda merasa tanggung jawab Anda, mungkin Anda sekolah, kuliah, tidur, ya kan, Anda habis itu bangun main game sampai sepuasnya, besoknya tidur lagi, tidur, habis itu sekolah lagi, dan gitu terus, ya, berputar ke situ terus. Makan ya masih ikut orang tua, mungkin Anda sekolah juga masih dibayarin orang tua kan, lalu Anda mungkin sehari-hari bisa beli, jangan-jangan Anda beli gamenya atau mungkin beli sesuatu di game tersebut, ya kan, secara online itu Anda minta orang tua Anda. Nah, itu yang berbeda. Kalau Anda mungkin gamers yang betul-betul profesional yang bisa menghasilkan uang tadi, ya kan, yang Anda ingin jadi orang sukses tadi, Anda bermain game karena bisa menjual, mungkin menjual apa namanya di dalam game itu, menjual sesuatu, misalnya weaponnya atau mungkin skill-skillnya di situ, Anda bisa menjual di situ. Tapi kalau Anda jual aja nggak laku gitu ya, gimana kalau kita mau bermimpi jadi orang yang berhasil di dalam profesional bermain game online? Perlu dipertanyakan. Dan sebagai solusi teman-teman, tadi Anda mungkin berpikir saya sekolah online, habis sekolah online saya bingung mau ngapain, saya cuma bisa main game Pak. Bro saya bisa cuma main game, saya cuma bisa istirahat tidur, kenapa? Saya nggak tahu mau ngapain. Saya bingung ini mau jadi apa, saya mau bingung mau jualan apa dan lain-lain. Oke? Anda bisa, saya di video-video sebelumnya bisa Anda cari bagaimana bisa menghasilkan uang walaupun Anda seorang pelajar ya, bisnis pelajar. Anda bisa cek di sana, mungkin jadi reseller, jadi dropshipper. Misalnya Anda bisa menjual sesuatu di marketplace, Anda bisa menggunakan digital marketing, Anda belajar bagaimana jual di Instagram. Itu banyak sekali yang sudah memulai, dan banyak sekali murid saya yang di usianya di bawah 15 tahun mereka juga bisa berhasil loh. Nah, kalau bingung, capek-capek bingung, Anda gabung di komunitas Yes. Sudah disiapin mentor, disiapin alatnya, disiapin produknya, disiapin cara jualannya, disiapin bagaimana tulisannya, jualannya kayak apa, Anda disiapin aplikasinya, disiapin bagaimana punya website pribadi, semuanya disiapin semuanya. Jadi udah terima beres, yang penting Anda bisa belajar untuk menjual sesuatu melalui online dan melalui offline. Oke, gitu aja, selesai. Jadi hari ini yang mungkin punya teman-teman punya mimpi menjadi gamers yang profesional, it's okay, ya kan? Kalau Anda memang profesional dari sekarang gitu ya, Anda memang betul-betul menekuninya dan betul-betul memang bukan cuma sekedar untuk hobi atau happy aja, tapi ini betul-betul jadi pekerjaan Anda loh, jadi satu hal yang profesional buat Anda. Nah, itu berbeda sekali, Anda melakukannya berbeda sekali, ya kan? Bukan cuma asal main gitu kan, tapi saran saya teman-teman, kalau Anda memang betul-betul ketika mengklik video ini, Anda betul-betul ingin jadi orang yang sukses, ya, terutama secara finansial, kayak dalam kehidupan ini, ya, survei sudah membuktikan bahwa 70% adalah menjadi seorang pengusaha. Kalau Anda ingin jadi berhasil, ya, pengusaha itu level paling terendah, paling sederhana adalah menjadi seorang reseller. Selesai. Kalau Anda sudah mengawali dari seorang reseller, Anda bisa naik level berikutnya, dan menjadi pebisnis yang profesional. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Berikan komentar yang positif, dan share ke teman-teman Anda. Dan selalu salam hebat, luar biasa.